Aku harus menempuh perjalanan yang sangat jauh bersama pasukanku. Tapi kamu jangan khawatir. Setelah istana ini aman, aku pasti akan kembali. Ya, selamat ya. Yuk, ayo. Dengar dulu penjelasanku. Aku ini hanya seorang pelayan istana. Istana sekarang dalam keadaan genting karena telah dikuasai oleh Nyonya Clara yang telah berubah menjadi penyihir sakti. Jadi itu rupanya alasan dia merampas tongkat sihir pusaka dari tangan kita. Iya. Hei, terus ngapain kamu di sini? Iya. Ayo cepat datanglah. Cepat datang. Bawa dan seretlah manusia-manusia itu ke hadapanku. Sekarang juga. Benar-benar tidak masuk akal. Tidak mungkin. Tidak mungkin para pelayan yang itu. Bukannya kamu udah kuperintahkan untuk menjaga istana? Ngapain kesini? Aku cuma berharap kau bisa merebut kembali istana yang dikuasai ibu tiri Anda, Pangeran. Lihat, gumpalan awan-awan hitam telah mengepung istana. Iya benar. Tanda apa gerangan? Mudah-mudahan saja ini hanya pertanda alam. Iya, benar. Semoga istana tetap damai dan sejahtera. Baik selama Paduka Valeska melawat pada beberapa negara sahabat, maupun kembalinya Paduka ke istana ini. Iya benar. Memang tidak salah Paduka Ratu Clara menyukai benda ini. Karena gelas kristal ini sangat begitu mewah dan indah. Tapi sangat tidak mungkin bila gelas kristal ini dibandingkan dengan nyawa 3 orang pelayan istana. Bagus. Nggak mungkin. Sesungguhnya ini kesalahanku. Kesalahan kamu? Kesalahan kamu gimana maksudnya? Guci itu pecah saat aku mengejar pangeran. Dan aku tidak sengaja menyenggolnya. Iya, Bu. Pelayan itulah yang memecahkan guci kesayangan Ibu. Baik. Kalau begitu, kesini kamu. Sini ikut Ibu. Sini kamu pelayan. Ikut. Sini ikut Ibu. Sini. Berdiri kamu di depan tembok situ. Hukuman ini juga berlaku buat kamu. Erik, hati-hati Erik. Erik, kamu sudah sadar ya? Sakit ya? Sudah kuduga. Aku akan membalas kebaikan hatimu, Erik. Aku janji, sungguh. Lawatan Paduka ke negara-negara tetangga mestinya berakhir bulan depan. Apa kiranya yang membuat Paduka pulang lebih cepat ke istana?
Hatiku, Harvey, rasanya gelisah sekali. Dari semalam aku terus memikirkan putraku Evan. Sepertinya telah terjadi sesuatu padanya. Silakan Paduka Ratu. Siapa nyuruh kamu duduk dan makan di sini bersamaku? Siapa? Perutku lapar sekali, Bu. Oh, jadi setelah kamu dan dua pelayan itu memecahkan kunci kesayanganku, kamu masih berani duduk di sini dan makan bersamaku, iya? Hah? Gak tahu diri kamu ya? Hah? Tapi kan, Bu, aku lapar sekali. Lagi pula aku kan putra mahkota dari kerajaan ini. Jadi aku punya hak seperti Ibu. Oh, baik kalau gitu ya. Oke, sekarang lihat. Aku ini manusia, bukan hewan peliharaan. Oh, kurang ajar kamu ya? Hah? Mulai berani melawan aku ya? Hah? Lawan ya? Hah? Ampun, Bu. Atau kamu mau nasib kamu sama seperti dua pelayan itu? Iya mau? Enggak, Bu. Cepat makan kalau gitu, cepat! Sini. Bu, tapi Bu. Udah kamu katanya lapar tadi. Habisin. Ayo cepat makan. Ayo cepat. Jangan pernah kau sentuh makanan yang pantas dihidangkan untuk hewan, Evan. Kanda, sudah pulang? Clara, kau bukan hanya melecehkan manusia, tapi juga telah merendahkan putra mahkota. Ayah, Apa maksudmu memperlakukan putraku sebagai putra mahkota juga di istana ini seperti binatang, Clara? Aduh, maafkan Dinda, Kanda. Kalau Dinda memperlakukan pangeran berlebihan. Tapi semua itu Dinda lakukan demi kebaikan pangeran sendiri. Demi kebaikan. Iya. Dengan alasan itu, apakah berhak pula dengan bocah pelayan putraku yang bernama Erik? Maksud Kanda apa? Gawat. Apa kau mau mungkir lagi, Clara? Harvey, sebagai penasehat istana, hukuman apa sekiranya yang pantas untuk seorang yang telah berani menjatuhkan martabat seorang putra mahkota dan kehormatan istana ini? Ampun, Paduka. Hukuman yang selama ini kita jalankan adalah hukuman. Dan karena pelakunya adalah Paduka Ratu Clara sendiri, maka hukuman yang pantas adalah Paduka Ratu Clara sendiri diusir dari istana. Harvey, kau... Ya. Aku pikir, itu memang hukuman yang cukup bijaksana. Terima kasih. Terima kasih. Aku setuju dengan pendapatmu, Harvey. Demi kejayaan istanaku ini, segeralah pergi dan temui abdi setiaku, Marlene dan Nola. Kau tahu mereka, bukan? Tentu, Paduka. Tetapi apa yang harus hamba lakukan? Titipkan tongkat ini pada mereka, Marlene dan Nola, supaya menjaga tongkat sihirku seperti biasa. Titah Paduka akan hamba laksanakan. Jika waktunya tiba, serahkan tongkat sihirku ini pada Pangeran Evan. Jika kelak putraku telah dinobatkan menjadi raja di istana ini. Terima kasih. Hamba pamit, Paduka Raja. Ya. Hebat. Kendaraan yang hebat. Kau suka dengan kendaraanku ini, Erik? Tentu, Tuan Harvey. Jika kau sudah dewasa, sudikah kau merawat motorku ini, Erik? Oh, benarkah itu, Tuan? Iya. Motor ini sebenarnya punya jiwa. Dan jiwa itu akan menyatu dengan jiwa manusia yang suka menolong dan rela berkorban demi orang lain. Dan semua itu ada padamu, Erik. Saya akan selalu ingat apa yang Tuan pesankan tadi. Dan jika kau memerlukan bantuan motor ini, kau bisa melakukan seperti apa yang tadi aku lakukan. Seperti ini kan, Tuan? Benar, Erik. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Baik, Tuan.
hanya kau yang mampu melakukan semua itu, Harvey? Tidak. Aku juga bisa. Lihat ini. Wahai jepit emasku, jadilah kau tungganganku yang hebat. Wahai jepit emasku, ikuti kemanapun Harvey pergi. Ayo. Lola, sebagai laki-laki dan sebagai suamimu, aku berhak bertanya lebih dulu pada Tuan Harvey. Ada apa, Tuan Harvey? Sini. Paduka Raja saja tidak pernah membedakan antara wanita dengan pria. Ya pastilah nggak bakal dibedain. Soalnya semua orang udah tahu bedanya laki-laki sama perempuan. Apa maksud kamu, Marlin? Emang kamu nggak pernah mandi? Jadi kamu nggak tahu bedanya laki-laki dengan perempuan, hah? Dasar laki-laki tidak tahu malu. Dasar laki-laki. Ilmu kamu tuh sudah kadaluarsa, kakek-kakek tua. Kecil. Mana keluarin lagi jurusnya. Sini, maju. Kurang asem kamu nenek-nenek peot. Iya. Saatnya kita mendarat. Hei, hentikan pertarungan konyol ini. Kalian ini aneh. Dari dulu kerjaannya hanya bertengkar saja. Padahal kalian ini suami istri. Tapi Tuan, dia kan yang mulai. Tuan Harvey tadi lihat sendiri kan, nenek piot ini yang mulai kan? Iya kan? Tuh, Tuan dengar kan? Masa saya dibilang nenek peot? Sudah cukup. Maaf Tuan Harvey, tongkat itu kenapa tidak disimpan di istana saja? Bukankah di sana jauh lebih aman? Ada dua hal yang perlu kalian tahui. Tongkat sihir ini akan lebih berfungsi jika usianya lebih dari 10 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, tongkat sihir ini akan sangat berbahaya jika jatuh pada tangan yang tidak tepat. Terlebih lagi jatuh pada tangan Clara yang telah diusir dari istana. Paduka Ratu Clara diusir dari istana? Iya. Ceritanya cukup panjang. Dan aku pikir kalian berdua nanti akan tahu sendiri mengapa Paduka Ratu diusir dari istana. Maka itu, Paduka Raja Valeska begitu yakin bahwa kalianlah yang mampu merawat dan menjaga tongkat sihir ini. Jadi camkanlah oleh kalian berdua. Jaga dan rawatlah tongkat sihir itu. Hingga pada saatnya, kalian serahkan pada putra mahkota, yaitu Pangeran Evan. Iya. Iya. Jaga dan rawatlah tongkat itu baik-baik. Karena pada saatnya nanti, aku akan datang untuk merebut tongkat sihir itu dari kalian.
untuk menghancurkan kalian semua tentunya. Tunggu kedatanganku kembali. Seperti itu, Frida. Seharusnya kan dia mengundang kita sebagai tamu, bukannya kita teman semasa kecil. Benar, tapi semua itu adalah cerita masa lalu. Sekarang dia seorang raja, dan situasinya pun berbeda. Tapi kan semestinya dia tahu kalau aku mencintainya. Ayo Lola, kita mesti secepatnya menyerahkan tongkat ini pada Pangeran Evan. Ya, sabar sedikit, Wak. Kamu belum apa-apa udah ngajakin berantem aja ya? Terserah interpretasi kamu. Memangnya aku takut bertarung dengan manusia loyo kayak kamu. Kamu ini nggak bisa diajakin damai apa? Jadi kamu maunya apa, ha? Mau menyihir aku? Ayo sihir. Sihir, ayo, siapa takut? Dasar suami istri. Akhirnya tongkat ini menjadi milikku. Gawat, itu tongkat sihir pusaka milik raja. Kita mesti rebut kembali tongkat pusaka milik raja itu. Ayo cepat. Tongkat yang bagus. Akhirnya tongkat ini berada di genggamanku. Kembalikan tongkat sihir pusaka milik raja itu pada kami. Atau kamu akan berhadapan dengan kami berdua. Oh, jadi kalian berdua menantangku? Iya. Iya, apa boleh buat? Kalau kau tidak segera mengembalikan tongkat pusaka itu. Baik, kalau begitu bersiaplah kalian. Rasakan ini. Iya. Benar-benar tongkat sihir yang hebat. Sebaiknya kalian berdua aku sihir dengan tongkat ini. Iya. Benar-benar lembu yang lucu. Hebat. Bagaimana mungkin? Anda lupa Paduka Ratu. Maaf, mantan Paduka Ratu. Kalau kami berdua ini adalah penyihir. Dan kami berdua mampu menyihir kamu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayo, iya. Anda sekarang terlihat lebih cantik Paduka Ratu. Itu baru sihir yang kecil-kecilan. Gimana kalau sihir yang gede-gedean ya? Ternyata ilmu suami istri itu tidak bisa dianggap remeh. Oh iya, sekaranglah saatnya aku bertindak sesuai dengan rencana. Biarkan saja mereka bertarung sesuka hati. Mereka tidak ada untungnya bagiku. Lebih baik sekarang aku pergi ke istana untuk merebut tampuk kekuasaan dari pangeran itu. Hei! Sekali lagi kami peringatkan, kembalikan tongkat sihir pusaka itu pada kami. Iya. Hei, kau tidak perlu marah seperti itu. Cukup kau tunjukkan padaku bagaimana caranya menggunakan tongkat sihir ini. Bagaimana? Tidak bisa.
Lancang sekali mulutmu itu penyihir. Rasakan ini. Iya. Wah, ternyata sangat mudah mendapatkan tongkat sihir ini. Lebih baik aku menyihir yang lain saja. Yang lebih mengasihkan. Nggak benar kamu. Iya. Frida, maukah kamu menjadi pasangan dansaku untuk malam ini? Dengan senang hati Raja Evan. Jangan kau memanggilku dengan sebutan Raja. Panggil namaku saja. Baik, Evan. Begitu kan kedengarannya lebih mesra. Ayo. Frida? Frida! Apa yang kamu lakukan, Frida? Sekali lagi kau buat aku malu. Kau kupecat. Aku... Ingat itu. Iya.
Ah, ayo Nona, Iya. silakan. Aku turut menyesal atas apa yang terjadi pada dirimu tadi, Frida. Lantas, apa yang bisa kulakukan agar kau bisa lebih tenang lagi? Kau tak akan bisa mengobati rasa sakit hatiku ini. Kau lihat kan apa yang Raja Baru itu lakukan padaku. Bukan aku yang mempermalukannya, tapi dia. Evan benar-benar tidak punya perasaan. Kamu jangan sebut-sebut nama itu lagi, Frida. Kini, dia seorang raja dan bukanlah... Frida! Aku tak peduli. Aku berharap dia menjadi pelayan istana sama seperti kita. Supaya aku bisa lebih leluasa menyatakan perasaan cintaku yang telah lama aku pendam bertahun-tahun ini. Andai kau tahu, betapa selama ini aku juga memendam perasaan yang sama padamu, Frida. Erik, Iya, Frida. aku tidak tahan lagi berada di istana ini. Lebih baik aku mengundurkan diri dari pekerjaanku ini. Dan aku bisa pergi jauh-jauh dari istana ini. Terlebih dari Evan. Apa? Tidak. Kau tidak boleh pergi dari sini, Frida. Apa maksudmu? Bukankah aku bisa sesuka hatiku? Frida, lalu bagaimana dengan keberadaanku di sini, Frida? Apa yang kau bicarakan, Erik? Kau memang egois, hanya memikirkan dirimu sendiri. Lupakan. Erik! Kenapa dia malah berbalik marah kepadaku? Seharusnya kan saat ini dia menghiburku. Akhirnya aku kembali lagi ke istana ini. Saatnya balas dendam. Datanglah! 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 Ayo cepat datang! Datanglah! Sekarang serang dan binasakan seluruh penghuni istana itu. Ayo lakukan! Ayo serang! Sisirkan dia, Tuan. Maafkan aku, Ayah. Terpaksa aku harus menyingkir. Aku pasti akan kembali untuk merebut istana kita ini. Ayo. Yang diberikan Paduka Raja Valiska pada kita. Begitu percaya pada kita, tapi kita sudah mengkhianati kepercayaan itu. Marlin, suamiku, apa yang harus kita lakukan? Hei! Kamu jangan mengulangi pertanyaan yang aku berikan pada kamu dong. Apa maksud kamu, Marlin? Jadi dari tadi kamu nggak dengar apa yang sudah aku bilang, ha? Dasar nenek. Kamu bilang apa? Nenek.
Hei, bukankah kau sendiri yang bilang bahwa kau sudah pikun? Sehingga lupa membawa tongkat sihir pusaka itu. Dan yang kedua... Lagi-lagi kamu mengucapkannya, kakek. Hah? Oh. Hei, aku belum selesai. Dan yang kedua, kau begitu saja melepaskan tongkat sihir pusaka itu dari tanganmu. Hah? Aku... Sehingga akhirnya terampas oleh perempuan biasa yang bukan tandingan kita. Hah? Akui sajalah. Tidak usah kau marah begitu padaku. Marlin, cukup. Kesabaranku sudah habis ya. Rasakan ini. Hei, kau menyihirku menjadi seekor ayam. Syukurin, rasain. Marlin jadi ayam. Syukur. Baik, aku akan menyihirmu pula. Menjadi seekor bebek yang... Dasar ayam dagu. Apa kau pikir aku takut meladenimu? Hah? Ayo. Marlin. Aduh, maaf ya. Aduh, sakit ya, Marlin. Maaf. Aduh, maaf. Maaf sih gampang. Tapi kalau aku sampai mati gimana? Kamu tidak akan mendapatkan maafku dari Liang Lahat, tahu? Tapi Marlin, kamu kan belum mati. Mulai lagi. Tayang takut ya, takut. Marlin. Aku udah lama gak ngeliat muka kamu. Kamu ini. Kita mesti cari cara untuk mendapatkan tongkat sihir itu lagi dari tangan Clara. Iya, bener. Ayo. Iya. Siapa tuh? Ayo cepat. Kamu sedang memata-matai kami ya? Iya, aku Frida dan aku... pasti dia utusan Clara untuk menangkap kita, ya kan? Ayo, Clara, apa maksud kalian? Nyonya Clara, mantan ibu tirinya Pangeran Evan. Benar. Benar kan dugaan kita? Dia memang memata-matai kita. Buktinya dia kenal sekali dengan perempuan itu. Ayo ngaku. Dengar dulu penjelasanku. Aku ini hanya seorang pelayan istana. Istana sekarang dalam keadaan genting. Karena telah dikuasai oleh Nyonya Clara yang telah berubah menjadi penyihir sakti. Jadi itu rupanya alasan dia merampas tongkat sihir pusaka dari tangan kita. Iya. Hei, terus ngapain kamu di sini? Iya, ngapain? Lepaskan dulu tanganku biar aku jelasin semuanya. Kan aku sudah bilang kalau aku hanya pelayan istana. Dan aku sedang mencari Pangeran Evan yang telah dinobatkan menjadi raja. Pangeran Evan? Iya, dia minggat bersama para prajurit saat istana diserang oleh Nyonya Clara dan pasukannya. Apa itu benar? Iya, benar. Dan kami di istana tidak tahu harus berbuat apa tanpa Pangeran Evan. Jadi aku putuskan untuk mencarinya. Aku gak percaya. Kenapa Pangeran Evan berlaku kayak gitu? Gak masuk akal. Mungkin ada hal lain di luar sana yang dia rencanakan untuk merebut kembali istana dari tangan Nyonya Clara. Tetap aja gak masuk akal. Sepertinya tidak bertanggung jawab. Tidak seperti Paduka Raja yang dulu ya. Iya. Dan kamu tahu, wanita sihir itu menjadi penyihir hebat seperti kamu bilang tadi. Apa? Bagaimana mungkin? Mungkin saja kalau dia tidak pikun. Enak saja kamu ya. Awas kamu. Awas. Udah. Sudah. Nanti saja aku ceritakan sambil jalan. Sembari mencari Pangeran Evan. Jadi kalian berdua mau membantuku? Tentu saja.
Karena semua ini berawal dari dia. Sudah, jangan bertengkar. Sudah. Hari ini adalah hari keberuntunganku. Sudah mendapatkan bayi curian. Aku juga mendapatkan informasi yang sangat berharga. Informasi ini akan kujual kepada wanita yang bernama Clara. Dasar makhluk-makhluk. Tidak ada salahnya aku mencoba. Bisa memiliki apapun yang aku mau. Apapun yang ada dalam pikiranku hanya dengan maka terjadilah. Bagus. Hebat. Bagus. Aku senang. Ini? Aku benar-benar berkuasa. Nyonya Clara. Kau telah berani mengganggu kesenanganku saat ini, makhluk. Buatku. Ini memang sangat penting untuk disampaikan, Nyonya. Apa itu? Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Nyonya. Maafkan atas kelancangan hamba, Nyonya. Aku memang penyihir terkejam dan terhebat di seluruh jagat raya ini. Tapi aku tidak pernah memerlukan seorang bayi untuk dijadikan santap malamku. Tahu kamu? Hah? Bukan itu maksud saya, Nyonya Clara. Cepat angkat kaki dari istanaku. Maafkan saya, Nyonya. Maafkan saya. Tapi Nyonya, saya punya informasi yang sangat berharga. Informasi berharga? Iya, Nyonya. Cepat katakan. Nyonya, karena informasi itu sangat berharga, maksud saya... Apa? Imbalan maksud kamu, ha? Terlalu kamu ya. Lancang kamu, nenek. Kamu berani-beraninya memerasku. Maaf, Nyonya. Bukan itu maksud saya. Cepat katakan secara gratis. Atau kau akan kuubah menjadi tengkorak hidup. Maafkan saya, Nyonya. Maafkan saya. Nyonya, sebenarnya bayi yang kugendong ini adalah hasil culikan Nyonya. Dan nanti akan saya jual ke bursa penjualan anak. Sebenarnya itulah pekerjaan saya, Nyonya. Dasar pekerjaan. Memangnya apa hubungannya semua itu denganku, ha?
Ada Nyonya, ada. Saat saya menghindari dari kejaran massa, saya sempat bersembunyi di dalam hutan Nyonya. Dan secara tidak sengaja, saya mendengar pembicaraan 3 orang. 3 orang siapa maksud kamu? Tolong ngomong yang jelas dong. Itu Nyonya, sepasang suami istri yang kalau saya tidak salah dengar bernama Marlin dan Lola. Iya, Lola. Jadi mereka berdua masih hidup? Itu hanya seorang pelayan istana sini. Siapa? Pelayan? Pelayan istana maksud kamu? Benar Nyonya, benar. Sekarang mereka bertiga sedang melakukan perjalanan Nyonya untuk mencari Pangeran Evan. Apa? Benar-benar terlalu. Keterlaluan mereka. Tidak apa. Setidaknya aku bisa mencoba tongkat sihir ini untuk mereka. Tenang. Kamu tidak perlu takut. Mereka ini hanya pemain sirkus saja. Mereka terlalu banyak. Kita mesti lari. Kabur. Aku lari duluan ya. Ayo. Sebaiknya kita istirahat di sini dulu, Pangeran. Apa di sini cukup aman? Kami jamin, Pangeran. Lagi pula, kami rasa Pangeran perlu mandi dan gosok gigi. Kalau tidak, maka ketampanan Pangeran bisa rusak. Tidak seperti biasanya. Iya. Kalian benar. Ya, istirahat di sini. Baik. Kalian boleh istirahat sekarang. Iya, Pangeran. Kita berurusan sama makhluk lagi, Marlin. Tapi kamu jangan khawatir, Marlin. Kita nggak akan kalah. Allah, maksud kamu apa? Tunggu ya. Kalau kamu di saat-saat seperti ini masih saja cari gara-gara. Gimana sih kamu ini? Siapa yang cari gara-gara? Kau cuma bicara jujur, Marlin. Dengar ya, Marlin. Kejujuran itu tidak selamanya manis terdengar. Nenek. Kamu kurang ajar sama suami kamu ya. Awas kamu. Iya. Yang laki-laki pasti juara. Dia menang. Cengengesan. Marlin, galak. Kamu. Wahai raksasa yang baik hati, datanglah. Ayo, cepat. Datang kepadaku. Ayo, datanglah padaku. Datanglah. Bagus. Akhirnya kalian datang juga. Sekarang, kalian dengarkan perintahku. Bawa dan seretlah manusia-manusia itu ke hadapanku. Sekarang juga. Dan bila ada yang menghalangi kalian, habisi saja.
Ayo cepat sekarang pergi. Ayo cepat. Aku mohon, tolonglah kami. Ayolah raksasa yang baik. Tolong kami. Terima kasih. Kalian sudah menyelamatkan sahabat-sahabat. Hei, jangan kencang-kencang. Aduh, Marlin. Kamu ini berat. Pegangin aku, Marlin. Hei, pelan-pelan. Aduh. Kurang ajar. Kurang ajar. Ya. 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 Benar-benar tidak masuk akal. Tidak mungkin. Tidak mungkin para pelayan yang itu bisa mengalahkan serangan para prajuritku yang tangguh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, tidak ada cara lain. Aku harus membunuh pelayan bodoh itu. Pelayan gadis yang terlihat polos itu. Ya. Sebelum dia mendatangiku, aku harus lebih dahulu mendatangi dia. Akan kuberikan perhitungan atas perbuatannya padaku. Ya, tidak ada cara lain. Ya! Bagus. Akhirnya kau datang juga. Ayo kita berangkat. Kita tidak bisa membuang-buang waktu lagi untuk mencari Pangeran Evan, Frida. Lebih baik kita berusaha sendiri untuk merebut kembali istana yang sudah dikuasai penyihir itu. Enggak, kita nggak akan melakukannya tanpa Evan. Hah? Apa yang kau harapkan dari seorang seperti dia, Frida? Kamu pasti salah omong. Evan itu bukan seperti yang kamu bilang. Aku tahu, kamu mengatakan itu karena kamu tidak pernah menyukainya, bukan? Frida? Jangan mengelak, Erik. Bukankah sejak masih bocah, kau selalu menjadi bulan-bulanan Evan? Dan sekarang, kau ingin membalas sakit hatimu padanya, ya kan? Kau mengatakan yang tidak-tidak, Frida. Erik, terus kenapa kau begitu membencinya? Atau jangan-jangan kau iri melihat dia sudah menjadi raja, sedangkan kau? Cukup. Aku memang membencinya. Tapi bukan karena semua itu alasannya. Aku membencinya karena dia telah merebut hatimu. Iya. Aku sudah tahu sejak awal kau begitu membencinya
karena... Apa tadi kau bilang, Erik? Nah, sudahlah. Itu nggak penting lagi. Sekarang yang terpenting, kita harus menyelamatkan istana. Erik, kau bilang kau begitu membenci Evan karena dia telah mencuri hatiku. Apa itu yang tadi kau ucapkan? Evan? Begitu gila kau melihatnya. Erik, apa kau sudah hilang ingatan? Cepat turunkan motor ini sekarang juga. Aku nggak mau. Erik, cepat turunkan. Erik, kalau kau tidak mau melakukannya, biar aku yang melakukannya. Cepat turunkan. Erik, Tidak, Frida. aduh, Erik, cepat turunkan. Jangan. Jangan, Frida. Erik, cepat turunkan. Erik, Erik, cepat turunkan. Saya tangan. Erik, cepat turunkan. Erik, Jangan, Frida. Nanti. Erik, cepat turunkan. Aduh, kalian berdua ini, kalian yang bertengkar terus, kami yang kena getahnya, jadi sakit. Lola, kalau bukan karena gadis keras kepala seperti dia ini, kita gak akan celaka seperti ini. Enak aja kalau bicara, kamu tuh yang keras kepala. Aku, enak aja. Udah, jangan berantem, pusing. Aduh, udah. Kalian ini kan masih muda. Kalian berdua itu persis. Persis apa? Persis kami berdua waktu masih muda. Kami berdua juga sering bertengkar waktu itu. Iya benar semua itu. Mereka berdua memang mirip kita waktu masih muda ya. Lalu, apa yang lucu? Jadi, kelak kalau kalian berdua nanti menikah, kalian pasti akan awet rajin, tahan lama, saling menyayangi. Oh, boleh juga ya. Apa yang benar? Siapa juga yang mau jadi pacar kamu yang keras kepala? Aduh, udah. Cukup, jangan berantem terus. Ada hal penting yang harus kita lakukan. Iya. Benar, kita harus kembali ke tempat kita yang sebelumnya melihat Evan. Yaudah, Yurik, ayo cepet, jangan buang-buang waktu. Tunggu. Tunggu sebentar. Biar kau di sini bersama Tuan dan Nyonya Marlin. Jadi biar aku sendiri yang mencari Pangeran Evan. Benar, Kak Erik? Jangan kau tunjukkan lagi kegembiraan itu di hadapanku. Oh, rupanya kamu cemburu sama Evan ya? Hah? Aku cemburu. Sudahlah. Tak ada yang lebih penting untuk dijelaskan. Aku pergi dulu ya.
Frida? Tunggu aku, Erik. Erik. Frida! Frida! Di mana kau? Frida! Erik, bagaimana mungkin? Kenapa juga aku jadi mikirin dia? Oh. Erik. Ada yang dirindunya. Iya benar. Aku juga bisa merasakannya. Benar, gadis itu sudah menemukan cinta sejatinya sekarang. Ketahuan. Lututmu jangan terus bergetar seperti itu. Bisa-bisa cermin yang kita pegang akan bergeser. Dan pasti kita akan ditampar Paduka Evan. Sungguh ini pekerjaan yang paling menegangkan yang pernah kualami. Setelah aku diangkat menjadi prajurit istana. Sial. Bisa aja kamu. Apa yang kalian lakukan? Megang kaca aja nggak. Bagaimana kalau berperang nanti? Erik? Syukurlah. Bukannya kamu udah kuperintahkan untuk menjaga istana? Ngapain kesini? Aku sudah berusaha, Pangeran. Tapi
Nyonya Clara sudah merebut istana itu dan membuat onar di mana-mana. Aku cuma berharap kau bisa merebut kembali istana yang dikuasai ibu tiri Anda, Pangeran. Tidak. Saat ini aku sedang sibuk sekali. Sibuk? Iya, sekarang ini kan waktu senggangku. Ya, saat ini aku dan pasukanku sedang mempersiapkan diri untuk merebut kembali istana kita. Tapi kalau tidak memungkinkan, mungkin aku akan membuka wilayah baru. Iya. Apa? Membuka wilayah baru? Apa aku tidak salah dengar? Lantas, bagaimana dengan rakyat kita, Pangeran, yang saat ini sedang membutuhkan pertolonganmu? Gimana ya? Gini saja, Dek. Bagaimana kalau kamu kuberikan kekuasaan penuh atas istana itu? Untuk selama-lamanya. Bukankah tawarannya menggiurkan? Maaf, Pangeran. Ini bukan saatnya untuk berbisnis. Tapi ini saat yang mendesak untuk memikirkan rakyat kita. Dan bagaimana merebut kembali istana kita. Setuju! Setuju! Hidup Pangeran Evan! Lihat Pangeran. Para pasukanmu saja sangat mendukungmu. Ayolah, bersikaplah arif dan bijaksana. Kau adalah raja kami. Kau adalah pahlawan untuk kami semua. Hidup Pangeran Evan! Hidup Pangeran Evan! Baiklah, kalau memang itu yang kalian inginkan. Ayo, tunggu apa lagi? Kita berkemas. Dan kita akan lawan perempuan sihir itu. Hore! Bawa senjata kalian dan kita berangkat. Merlin, Lola, apa ya? Marlin, itu perempuan sihir itu. Apa yang harus kita lakukan? Diam di tempatmu. Dan tunggu sampai menjemputmu, Frida. Rasakan ini. Kurang ajar. Kau tidak akan bisa lolos dari... Terima ini. Hiya! Apa? Oh, rupanya kalian mau bermain-main denganku ya? Hah? Lihat, aku tidak ada waktu untuk itu. Dan sangat mudah bagiku untuk kalian saat ini. Naga, mereka. Hiya! Kita kejar dia, ayo! Lepaskan aku! Tentunya kau tidak semudah itu minta dilepaskan, gadis. Oh, atau kau ingin aku benar-benar melepaskanmu? Iya, hah? Diam! Baik, akan kukabulkan permintaanmu untuk... Tapi tidak sekarang. Lepaskan! Nanti setelah aku bermain sepuasnya denganmu, Frida. Tolong, lepaskan aku! Frida! Pangeran, lihat. Hei, Nyonya Marlin, Tuan Marlin. Aku sudah kembali. Akhirnya, aku berhasil menemukan Pangeran Evan. Sesuai dengan janjiku kepada Frida. Frida di mana dia? Aku yakin ada yang tidak beres di sini. Marlin, katakan, di mana dia? Clara berhasil menculiknya, Erik. Apa? Maaf, Pangeran. Aku terlalu lancang mengatakan ini semua padamu.
Aku selalu menaruh kasihan pada Frida. Karena dia selalu mengharapkan cintamu. Frida, mencintaiku. Aku nggak percaya semua ini. Tapi sejak kapan? Bukankah kita bersahabat waktu kita masih bocah? Iya, dan dia mencintaimu sejak masih bocah. Kenapa kamu baru ngomong sekarang, Erik? Kenapa pula aku terlambat menyadari perasaan Frida padaku? Lantas, apa yang kau rasakan terhadap Frida, Pangeran? Iya. Sewaktu aku kecil, aku memang suka sekali mengganggu dia dan jahil padanya. Dan ketika kita dewasa, aku suka sekali marah-marah sama dia karena aku ingin mendapatkan perhatian dari dia. Itu ungkapanmu secara tidak langsung, Pangeran. Iya, benar, Erik. Aku menyukai dia. Terima kasih, sobat. Kamu telah membuat aku sadar. Iya. Sekarang, aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Frida. Kamu dan kedua temanmu itu tunggu di sini, ya. Jangan kemana-mana. Sampai aku berhasil menyelamatkan gadis tercintaku. Dan menjadi pahlawannya. Prajurit! Mari kita rebut kembali apa yang menjadi hak kita. Hidup Pangeran! Ayo! Hidup Pangeran! Anak muda, kau baru saja melepaskan masa depanmu bersama gadis itu. Erik. Kamu tuh menggantungkan cinta kamu demi kebahagiaan orang lain. Klise. Mana ada orang seperti itu? Hah? Kamu mau, Erik? Hah? Hari gini, nggak ada. Berhenti. Kita istirahat dulu di sini ya. Sebelum kita lanjutkan perjalanan. Tapi Pangeran bilang, bukankah kita harus sampai istana secepat mungkin? Oh, iya. Itu pasti. Tapi sebelum melawan musuh di medan pertempuran nanti, aku harus mengutamakan penampilanku. Penampilan? Maksud Pangeran? Iya. Walaupun kita akan bertempur nanti, aku harus tetap terlihat trendy. Apalagi kalau aku bertemu dengan Frida. Aku harus terlihat tampan dan berwibawa. Sekarang, tolong serahkan peralatan tempurku. Ini, Pangeran? Bukan ini. Mana? Apa? Mana? Alat riasku. Cepat. Ini Pangeran. Ini baru benar. Ya, istirahat. Ada dua penjaga di sana, kita harus bisa melumpuhkan mereka berdua. Iya, betul. Ayo cepat. Iya, sana. Dasar laki-laki tua bangka. Berani-beraninya berselingkuh di belakang aku. Sumpah aku nggak selingkuh. Nggak mungkin aku selingkuh. Aku kan udah tua begini, nggak mungkin aku lagi. Aku udah tua, tapi tua-tua keladi, tahu nggak? Aduh, kamu nggak percaya aku nggak selingkuh, ha? Lucu juga ya, sudah tua, masih cemburuan. Dasar tua-tua bangka. Mana mau ngaku? Mendekati.
Kau akan tahu apa akibatnya bagi orang yang berani menjadi musuhku. Frida. Kau Akulah lawanmu, perempuan sihir. kurang ajar. Aku lawan kamu. Berani bertarung sama aku? Kurang ajar. Berhasil. Dia masuk ke dalam gudang buatannya sendiri. Enggak, tunggu. Ada pepatahnya, tunggu. Siapa yang menggali lubang, dia yang masuk ke dalamnya. Bukankah tongkat itu masih ada padanya? Di mana tongkat? Bukankah sudah kukatakan? Akulah ratu, penguasa istana ini. Akulah ratu, ratu dari segala ratu. Iya. Iya, sombong. Nanti lihat aja. Dia bakal celaka atau enggak? Emang dia nggak tahu ya? Sinar matahari itu kan lebih kuat daripada sinar pusaka itu ya? Benar. Dia saja musibah apa yang bakal menimpa akibat perbuatannya itu. Iya. Apa ini? Apa ini? Tidak. Tidak. Frida? Urusan di antara kita berdua sudah selesai, Pangeran Evan. Dan aku telah menepati janjiku, bukan? Aku kembali ke istana ini setelah semuanya aman. Tidak, Pangeran ikut berjuang bersama kami. Sama-sama membasmi sang angkara murka. Oh ya, tongkat sihirmu, Pangeran. Kalau begitu, panggil aku raja, jangan pangeran dong. Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Hidup raja! Oh ya, Frida. Aku tahu, dari dulu kamu sangat mencintai aku. Sekarang mari dengan cintamu ini, kita bangun kembali istana ini. Itu dulu Paduka. Sekarang tidak lagi. Frida, apa
Apa maksud kamu? Kamu tidak takut kehilangan tahta? Aku punya pilihan lain. Semoga Paduka merestui kami berdua. Erik, ayo. Apa kau masih mau menerima cintaku? Dengan senang hati. Oh, ya udah. Kalau begitu, aku merestui cinta kalian berdua. Semoga kalian berbahagia. Aku sulit mengatakannya padamu, Fridaku sayang. Betapa aku selama ini mencintaimu.